Ya Muhammadiyah ini kan ya sekolahnya dari PAUD atau TK, SD, Betul. SMP, SMA, SMK, SMK, kan jangan lupa pekerjaan yang sudah selesai, kita sudah mengerjakan yang lain lagi. Maka itu kan proses kemajuan yang dikembangkan. Halo Sobat Mutu, berjumpa lagi dengan saya Vio yang akan memandu podcast kita hari ini. So welcome to our podcast channel Saestu Sapa SMK Mutu. Oke, today kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa teman-teman semuanya. Yang beliau ini ahli banget di bidang pendidikan, terutama di bagian vokasi nih ya. Dan ternyata beliau itu juga merupakan seorang direktur hebat sekolah SMK Muhammadiyah se-Indonesia Raya. Mari kita sapa dulu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Bakrun MM. Ini dia. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Bapak ya. Namanya itu Saestu, Sapa SMK Mutu. Oh, Saestu. Saestu. Oh, Dan iya. kalau kita manggil teman-teman kita nih Pak, itu adalah Sobat Mutu gitu Pak. Sobat Mutu, ya. Sobat Mutu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bertanya banyak banget nih ya seputar dunia pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Nah, tentunya kita bakalan tanya dengan ahlinya ya, nggak mungkin dong Pak ya kita tanya dengan orang yang nggak ahli atau nggak expert gitu kan Pak ya. Ahlinya ahli ya. Ahlinya ahli, suhunya suhu Pak. Baik, gini Pak, kalau kita ngobrolin tentang Muhammadiyah kan Pak ya, Ya. kan Bapak kan udah banyak pengalaman gitu kan di dunia pendidikan Muhammadiyah. Nah, menurut Bapak nih, pendidikan di Muhammadiyah itu seperti apa sih, dan sistem pendidikan yang seperti apa sih Pak yang harus digunakan oleh Muhammadiyah agar bisa sesuai dengan jargon yang selama ini sering diunggul-unggulkan, yaitu berkemajuan. Nah, monggo gimana Pak menurut Bapak? Ya, ini pertanyaannya sih gampang. Ya, jawabannya yang sulit itu. Oh. Ya sih Ya, Pak. ya, Benar. jawabannya yang sulit. Sekolah Muhammadiyah kan berkemajuan. Ya Muhammadiyah ini kan ya sekolahnya dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, SMK. SMK, jangan lupa disebut. Ya, perguruan tinggi kan gitu Betul. ya, banyak sekali. PAUD-nya banyak, SD-nya juga kelihatannya 1000 lebih juga ya, kemudian SMP-nya besar juga, mungkin 1000 lebih juga kali ya. SMA sekitar 550-an seluruh Indonesia. SMK sekitar 600-an, perguruan tinggi sekitar 170-an kalau nggak salah. Itu yang semuanya kan jargon dari Muhammadiyah kan ya, karena berkemajuan. Berkemajuan itu kan seperti trademark buat Muhammadiyah, betul. kan begitu kan? Betul. Karena Muhammadiyah berkemajuan, maka pendidikannya juga pendidikan yang berkemajuan, kan gitu. Betul. Nah, sebenarnya seperti apa pendidikan berkemajuan? Yang jelas bahwa kita coba mengintegrasikan sebenarnya proses pembelajaran di sekolah itu, yaitu tadi amanah dari Muktamar kan, pendidikan Muhammadiyah ini adalah pendidikan yang holistik integratif, kan gitu. Holistik integratif yang seperti apa? Berarti memadukan dari segi proses pembelajaran, baik mata pelajaran umum, kejuruan kalau yang SMK, maupun pelajaran tentang keagamaan. Itu menjadi satu rangkaian yang utuh yang diinginkan oleh Muhammadiyah, sehingga kita tidak meninggalkan, dan kita selalu proses maju. Kita mesti harus ada inovasi-inovasi yang ada harus ada kreativitas yang kita kembangkan. Maka kalau sekolah Muhammadiyah kok diem saja, itu yang bukan berkemajuan kan gitu. Oh, iya. Maka Muhammadiyah itu merupakan gerakan, kan gitu. Muhammadiyah itu merupakan gerakan kan. Betul. Ya, bukan pendiaman. Kalau gerakan itu bukan ada gerakan, ada langkah. Iya. Langkah itu kan ya, kalau kita ingin maju, itu kan kemajuan. Berarti langkahnya kan ke depan. Kalau ke belakang itu kemunduran. Betul, Gitu. betul. Dan kita diminta untuk selalu maju. Karena mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai, kita sudah mengerjakan yang lain lagi. Maka itu kan proses kemajuan yang dikembangkan. Karena merupakan satu gerakan. Suatu Kan gerakan. gitu. Betul, betul. Ya, saya kira itu. Yes, Mbak Pak. View tadi ya. View Pak, Ya. pakai V. Ya. Oh ya Pak, ini kan nanti bisa di-cut Pak ya. Itu Ya. nanti Bapak bisa sambil melihat ke teman-teman Oh, ketika ya. menjawab gitu. Ya. Oke.
Ya sih Pak, betul juga. Saya juga setuju sih, Muhammadiyah adalah suatu gerakan. Berarti memang kalau kepengen berkemajuan ya kita nggak boleh hanya sekedar duduk diem atau hanya sekedar ya sudah mengerjakan apa yang udah ada aja kan, Ya. itu nggak berkemajuan kan Ya. Pak ya. Saya rasa betul juga apa kata Bapak dokter kita ya teman-teman. Oh ya Sobat Mutu, kita juga harus minta nih, mumpung beliaunya ada di sini, selain membahas tentang berkemajuan, berarti Sobat Mutu juga harus berkemajuan dong kan Pak ya. Harus. Karena sekolahnya sudah berkemajuan Ya, ya. betul. Berarti anak-anaknya Sobat Mutu juga harus berkemajuan. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kayak pesan-pesan gitu untuk teman-teman Sobat Mutu yang ada di rumah yang mungkin bisa ngelihat Bapak dokter ini sambil tiduran ya kan biasanya anak-anak kan sambil rebahan. Oh gitu ya. Iya. Ya, anak zaman sekarang ya. Betul, anak zaman Ya. now Pak. Sekarang rebahan aja udah bisa dapat ilmu banyak Mana-mana kan. ya. Nah, gimana menurut Bapak dokter? Silakan dikasih motivasinya Pak kepada Sobat Ya, Mutu. yang jelas kan SMK Mutu ini ya, saya relatif agak tahu lah perkembangan SMK Mutu ini. Dari mulai bangun kecil tahun 2017 kalau nggak salah 16 dulu ya. Kemudian berkembang seperti ini dari segi fisik bahwa SMK Mutu ini kan berkembang sangat pesat. Ya, berkembang sangat pesat berarti ini adalah proses untuk kemajuan juga. Nah, karena secara fisik ini berkembang dengan baik, maka harus diiringin juga dengan peningkatan namanya saja mutu. Peningkatan mutu terhadap apa? Terhadap proses pembelajaran, terhadap kualitas calon-calon lulusannya. Nah, disinilah saya sebenarnya berpesan bahwa dengan belajar di SMK Mutu ini yang fasilitasnya menurut saya relatif bagus dan berkembang secara terus-menerus, kemudian juga proses pembelajarannya, kerjasama industrinya juga semakin bagus. Ini adalah berharap teman-teman belajarnya juga semakin baik, dan saya mendapat informasi kerjasama industrinya juga bagus sekarang, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga menjadi satu kekuatan bagi sekolah, ya, bagi teman-teman, bagi anak-anak, bagi siswa semua, untuk apa? Untuk belajar lebih baik lagi. Betul. Ya, untuk menyongsong mempersiapkan dirinya sendiri. Karena kan tidak mungkin orang lain akan merubah seseorang kalau dirinya sendiri tidak berubah. Betul. Kan gitu. Betul, Maka Pak. proses perubahan itu diawali dari diri sendiri. sendiri. Itulah proses kemajuan yang harus diterapkan semuanya. Jangan tergantung orang lain. Orang lain hanya memfasilitasi, tetapi dia ingin berubah apa tidak, itu adalah tergantung dirinya sendiri. Nah, itulah proses kemajuan yang saya berharap ini bisa diterapkan, bisa dikembangkan oleh SMK Mutu ini. Saya kira itu Mbak Vio. Ya. Keren, luar biasa sekali Ya. sih Pak. Betul, bahkan Allah juga berfirman kan Pak ya, Allah Ya. itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu juga tidak mau berubah begitu. Jadi sebenarnya konsep berkemajuan itu kan sebenarnya is very easy, tapi Ya. untuk bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan kepada kehidupan itu yang agak-agak susah Pak. Betul. Apalagi anak-anak jam muda sekarang kan Mbak ya. Nah ini Betul. sebenarnya pertanyaan random sih Pak, tapi saya kepengen tahu dan saya rasa sobat-sobat Mutu juga kepengen tahu nih. Supaya bisa menjadi seorang yang hebat, person yang very amazing person, itu seperti Bapak Bakrun itu dulunya kayak apa Pak ya waktu remaja? Apakah Bapak Loh, saya kan nggak hebat juga. Apa? Saya kan tidak hebat juga, biasa-biasa aja. Kan gitu ya. Kan gitu. Bapaknya ini merendah untuk meroket ini. Cing. Kan gitu ya. Tapi hobi Bapak dulu apa Pak ya? Apakah memang udah kepikiran I want to be a director misalnya ya kan? Atau emang wah ini kayaknya Allah itu sudah ngasih jalan ke saya ini Mbak Fiona. Itu gimana Pak? Dulu Bapak kepengen jadi apa sih kalau boleh tahu? Lah, saya sebenarnya dulu cita-citanya sederhana aja. Gimana caranya menjadi orang yang bermanfaat. Keren Ya, sih. orang bermanfaat. Apapun ya, kita jadi apa, itu kan mungkin Allah yang ngatur ya. Ya. Ya, apakah sejak kecil juga sudah mempunyai cita-cita? Nggak ada cita-cita yang sangat tinggi, bermanfaat, belajar. Saya dulu orang kampung, Mbak Viu. Ya, kalau ke kabupaten saja, saya berasal dari Sukoharjo ya. Sukoharjo, Dari Jawa Tengah, Pak, ya? Jawa Tengah, dari ibu kota kabupaten ke tempat saya itu sekitar 16 kilo.
16 kilo. 16 kilo dari kampung saya ke ibu kota kabupaten Sukoharjo itu. Waktu itu tahun 70-an, kira-kira kalau mau ke kabupaten itu lewat 11 jembatan bambu itu, sesek kita sebut. Sesek. Ya. Ya, jadi melalui 11 itu, kemudian melalui Bengawan Solo, yang sungai yang terpanjang di terpanjang Jawa itu, ya, pakai getek namanya. Getek. Kalau banjir orang nggak jadi lewat. Ya, yang kecil-kecil banyak, jumlahnya 11 kalau nggak salah. Saya ke kecamatan itu, dari tempat saya ke ibu kota kecamatan sekitar 2,5 kilo itu ada jembatan sesek itu kalau nggak salah 6 atau 7 gitu. Ya, jadi itu yang kami alami ya. Tetapi karena semangat untuk belajarnya tinggi, satu kampung itu luar biasa. Termasuk salah satunya yang jadi Kapolri, Pak Jenderal Sutarman, itu satu kampung yang sama seperti itu. Ya. Jadi memang teman-teman semua berawal dari pendidikan. Ya, sehingga mimpinya itu adalah bagaimana kita bisa berpendidikan, kita bisa punya ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa merubah pola pikir kita. Dengan merubah pola pikir kita, berkemajuan tadi, maka kan gitu, kita akan dihargai oleh orang karena pengetahuan kita. Nah, inilah yang mendorong ke sana. Kemudian saya SMP itu SD ya, SMP saya di daerah Cawas. SMA karena saya orang kampung, saya ingin mencoba. Saya SMA di Yogyakarta, di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kan gitu. Jadi sudah melonjak ke sana, kemudian dari waktu masuk SMA, pikiran saya hanya satu, saya di sekolah tidak ikut organisasi, mungkin jangan ditiru oleh teman-teman ya. Kan gitu. IPM saya juga nggak ikut, tapi kalau saya di kampung ya waktu itu saya aktif saja di pengajian, tapi karena saya waktu itu dari kampung kemudian masuk di SMA, cita-cita saya satu, bagaimana saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Karena kalau tidak di negeri mungkin orang tua saya tidak kuat untuk membiayai. Maka setiap hari terus terang saja saya mencoba belajar, dan alhamdulillah saya diterima Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Ya, nah dari situlah baru saya mulai berorganisasi. Saya di IMM sejak masuk 84 sampai 89, di kampung saya mungkin juga kembali lagi setiap Sabtu sore, hari Minggu kegiatan di kampung di daerah Sukoharjo ya, di Pemuda Muhammadiyah. Kan gitu. Jadi tapi setelah itu tadi ya, setelah selesai, nah itu secara terus menerus ngalir aja apa yang kita lakukan, dan sampai sekarang juga nggak hebat, biasa-biasa saja sebenarnya. Ya, saya kira itu ya kalau ditanya tapi kenapa gini ya, biasa-biasa saja. Yang jelas bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu. Wah, terima kasih Bapak Bakrun atas wejangan yang saya rasa luar biasa, banyak pakai banget. Padahal waktu kita ini singkat Pak ya, tapi alhamdulillah udah dapat banyak hal yang saya rasa semoga Sobat Mutu bisa mendapatkan banyak banget inspirasi dari Bapak Dr. Insinyur Muhammad Bakrun MM begitu. Sepertinya waktu kita terbatas sampai di sini saja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Bakrun. Amin ya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi di momen-momen berikutnya. Mungkin dan saya bukan direktur loh, Mbak. Oh, bukan Pak. Bukan. Ya, saya itu tadi saya orang biasa saja. Bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu memang saya direktur SMK seluruh Indonesia. Tapi saya mulai 1,5 tahun yang lalu ikut mengembangkan di Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengembangkan SMK. Jadi saya itu tadi, prinsip saya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, kan gitu. Bisa di highlight nanti ya teman-teman editing. Ini nanti mau ditulis apa nih Pak? Dr. Insinyur Muhammad Bakrun MM, terus bawahnya dikasih
apa tuh Pak titelnya? Titelnya mau dikasih apa tuh? Anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah itu teman-teman ya nanti editor bisa bekerja. Terima kasih Anggota banyak. Majelis Dikdasmen. Anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah. Yang lebih fokus mengurusi SMK Muhammadiyah. Oke seperti itu teman-teman editor ya, bisa difahami ya, dapat instruksi langsung ini dari Bapak Dokternya. Berarti kalau tadi dengar ada IMM-nya berarti masih ingat trilogi itu nggak Pak? Trilogi IMM nggak Pak? Wah udah lupa. Kompetensi dasar. Tapi mengambil dari apa yang sudah kita bicarakan sama Dokter Bakrun ini ada kaitannya dengan triloginya IMM juga nih Pak, yaitu religiositas, intelektualitas, dan juga humanitas gitu. Jadi nilai religinya dapat, pendidikannya juga oke, humanity-nya juga dapat, yaitu tadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi insan yang bisa ngasih banyak manfaat to others people gitu Pak ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Sobat Mutu di episode podcast bersama Saestu berikutnya. Saestu Sapa SMK Mutu gitu Pak ya. Kalau saya bilang Saestu Sapa SMK Mutu ngoten. Baik 1 2 3 Saestu Sapa SMK Mutu.